Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertanyaan dari Ibu Meiti Mondigir. Shalom Pendeta Sabuin, saya mau bertanya. Mengapa awal dosa itu bermula dari surga? Sebab kita tahu surga itu tempat yang suci, tidak ada dosa. Mohon pencerahannya Pendeta. Silakan Pendeta. Terima kasih. Dalam Alkitab, dan ini sudah berulang-ulang kita singgung, cerita munculnya dosa itu hanya satu menurut Alkitab. Hanya ada satu versi cerita munculnya dosa menurut Alkitab, yaitu oleh seorang malaikat yang kudus yang kemudian menjadi setan. Lucifer, malaikat yang mulia, yang diagungkan. Tetapi menurut Yesaya 14 dan Yeskiel 28, dalam hatinya timbul kesombongan dan keinginan untuk menyamai bahkan melebihi yang maha tinggi. Sebelum Lucifer berdosa, tidak ada dosa. Sebelum Lucifer berdosa, tidak ada tempat di jagat raya, di alam semesta, termasuk di sorga, tidak ada tempat yang ada dosa. Jadi, kalau dosa muncul untuk pertama kalinya, maka tidak mungkin dosa itu muncul dari suatu tempat yang sudah ada dosa. Karena sebelum dosa itu muncul, tidak ada tempat yang ada dosa. Maka tentu dosa itu akan muncul di suatu tempat, salah satu tempat yang tidak ada dosa. Dan surga tidak ada dosa. Bahkan di Taman Eden pun sebelum dosa datang tidak ada dosa. Tetapi dosa begitu muncul, tidak dibiarkan terus berada di sorga. Setelah melalui suatu proses yang panjang dengan kemahasabaran Allah untuk meyakinkan Lucifer agar ia urung dari niatnya untuk memberontak. Tetapi Lucifer tetap kekeh di dalam niatnya itu, bahkan ia mempengaruhi dan merasuk banyak malaikat lain untuk ikut memberontak melawan Allah. Makanya dalam Wahyu pasal yang ke-12, ayat 7 sampai ayat yang ke-9, mereka memberontak melawan Allah, tetapi setan dan malaikat-malaikatnya itu dilemparkan ke bawah. Mereka datang ke bumi. Dosa tidak akan dibiarkan selama-lamanya. Dan menurut Wahyu pasal 21, ya, ayat yang ke-27, saya baca ini ayat, Wahyu 21 ayat yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam kota yang kudus itu, Yerusalem yang baru, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Artinya tidak akan ada dosa, karena memang dosa bukanlah suatu keadaan yang wajar. Itu bukan rencana Allah supaya ada dosa. Tetapi begitu dosa muncul, maka Allah yang telah mempersiapkan rencana keselamatan itu, melaksanakan rencana keselamatan itu, hingga pada akhirnya menurut nubuatan Alkitab, dosa akan dibinasakan, maut tidak akan ada lagi, maut akan dibinasakan, dan orang-orang kudus Allah akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Terima kasih.